Challenge Bakti 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Iklima Azahra dari kelompok Bakti 38 akan membahas tentang di era yang serba canggih seperti saat ini, banyak kemudahan yang bisa didapatkan banyak orang. Salah satunya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman online. Namun, dengan adanya kemudahan ini, banyak orang yang terjebak pinjol atau pinjaman online ilegal, di mana mereka melakukan pinjaman dari platform atau aplikasi pinjol yang tidak resmi. Kira-kira, apa saja sih faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat mungkin ada yang memiliki keterbatasan dalam segi finansial yang menyebabkan sulitnya menyambung hidup. Yang kedua, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Faktor kedua yang membuat banyak orang terjebak pinjol adalah mudahnya akses ke pinjol tersebut dan proses pengajuan yang mudah. Apalagi, pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, pencairan yang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan dan digital. Masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan yang bagus. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan dan digital. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang hanya berpikir tentang kemudahan yang diberikan oleh pinjol tanpa berpikir bahaya meminjam di layanan pinjol ilegal. Lalu, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, terlena dengan kemudahan pengajuan. Kamu tentu sudah tahu pinjaman online begitu mudah untuk diperoleh. Proses pengajuan yang sangat mudah, bahkan hanya lewat beberapa kali klik. Dalam satu genggaman tangan saja, kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai kebutuhanmu. Bukankah konsep ini sangat menarik dan terasa begitu menggiurkan? Tapi, awas, kemudahan ini justru akan membuat kamu terlena dan akhirnya tidak berpikir panjang. Yang kedua, nilai bunga terlalu tinggi. Pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan, banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Yang ketiga, diteror oleh debt collector. Salah satu bahaya melakukan pinjaman online adalah kamu bisa diteror terus oleh debt collector. Ini merupakan salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh para debitur pinjol. Banyak yang mengeluh bahkan sampai menangis karena terus diteror oleh debt collector. Bahkan, cara menerornya pun sudah jauh dari normal dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi. Padahal kamu harus tahu bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang kelima, merusak hubungan sosial. Salah satu bahaya pinjaman online yang akan kamu hadapi adalah rusaknya hubungan sosial dengan orang-orang di sekelilingmu. Selanjutnya, pemberlakuan denda yang tidak wajar. Selain bunga, layanan pinjol ilegal juga bisa saja memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hatinya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, cek di website resmi OJK. Sebelum melakukan pinjaman online, sebaiknya kamu cek terlebih dahulu di website resmi OJK. Pastikan apakah perusahaan pinjol tersebut terdaftar sebagai vintage peer-to-peer lending atau tidak. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Anda harus membaca dan memperhatikan secara detail mengenai syarat, ketentuan, serta kebijakan penyediaan pinjol. Selanjutnya, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Anda harus berhati-hati dengan iklan yang berupa ajakan memaksa. Biasanya, pinjaman online ilegal ini menawarkan pinjaman melalui SMS atau dengan memasang iklan spam di halaman-halaman website. Lalu, pastikan rekam jejak digitalnya. Untuk menghindari kejadian yang tidak mengenakan seperti kebocoran data pribadi ke institusi ilegal, Anda sebaiknya memeriksa dahulu legalitas dan rekam jejak digital pinjol yang akan Anda gunakan. Lalu, cek aplikasi dan situsnya. Situs pinjaman online resmi pasti tercantum dalam website OJK dan juga bisa di-download di platform resmi seperti Google Play Store atau App Store. Yang terakhir, gunakan identitas digital. Identitas digital adalah versi digital dari dokumen fisik dan menjadi kualifikasi untuk mengakses layanan online bagi seseorang. Pertanyaannya, bila terlanjur terjebak dalam pinjaman online ilegal, masih adakah jalan keluarnya? Dikutip dari CNBC Indonesia, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Togam L. Tobing mengatakan bahwa terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika terlanjur meminjam uang melalui pinjaman online ilegal.
Yang pertama, segera buat laporan kepada SYI melalui waspadainvestasi@ojk.co.id agar laporan segera diteruskan kepada Kominfo sehingga pinjol ilegal yang bersangkutan diblokir. Yang kedua, hindari melakukan pinjaman di pinjol ilegal lain untuk menutup utang lama yang sudah melewati jatuh tempo. Selanjutnya, bila menerima teror penagihan pinjaman, segera blokir seluruh kontak pribadi yang melakukan teror dan imbau seluruh relasi yang dimiliki untuk mengabaikannya bila turut dihubungi. Yang terakhir, bila terjadi teror dan intimidasi, segera laporkan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses secara hukum. Sekian presentasi dari saya. Ingatkan, jangan sampai kita terlibat dalam pinjaman online ilegal ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.